Halo guys, selamat kembali di Rebel Group ya. Berdasarkan request dari kalian, meskipun sudah 2 hari ya beritanya ini usianya, tapi kita bakal bahas tentang CZ yang mengaku bersalah, mundur sebagai CEO Binance. Nanti kita bakal lihat tentang seberapa berubahnya pandangan atau kritik kami mengenai Binance dan CZ. Kemudian kita bakal ngelihat sedikit dari sisi beritanya aja, apa tuduhan yang ada, dan beberapa lika-liku lah dari awal sejak Binance lahir sampai usianya sekarang, dan kira-kira gimana pandangan ke depan dengan CEO yang baru. Oke, let's go. Baik guys, selamat kembali di Rebel Group ya. Jadi untuk yang pengen nonton video ini, kemarin itu banyak yang komentarnya, yang paling penting itu aman nggak Min kalau dananya sekarang masih ditaruh di Binance. Nah kalau misalkan kalian nonton video ini, mungkin sambil kita bahas, sambil kalian bayangin aja di pikiran menurut data-data dan fakta ini, kira-kira kalian masih percaya apa enggak? Karena kalau ditanya saya pribadi, nggak pernah nyentuh Binance sama sekali, apalagi BNB tokennya atau BNB chain blockchain ya. Jadi saya sama sekali tidak ada kekhawatiran apapun tentang brand ini. Nah kalau misalkan kalian mau lihat, sebenarnya video hari ini tuh berfokus sama artikel yang sudah kita publish ya. CZ mengaku bersalah mundur sebagai CEO Binance. Langsung dilihat di rebelgroupia.com. Kemarin karena banyak yang request aja di media sosial untuk Min bikinin videonya. Ya udah nggak apa-apa, meskipun udah usia 2 hari tetap kita bahas. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dari artikel ini, yang paling pertama itu sebenarnya dari video ya, yang dibagikan tentang apa aja sih tuduhan-tuduhan bersalahnya, dan ini jadi kayak puncak lah investigasi yang paling dinanti kan sama sejarah industri kripto. Karena dia yang paling besar exchange-nya setelah kemarin FTX hancur, ini yang paling besar yang sisa, dan pendiri CEO-nya itu CZ cukup populer sih bisa dibilang, bahkan di Indonesia aja saya ngeliat banyak banget fanboys-nya bisa dibilang. Dan itu pas hari Selasa kemarin dia setuju untuk mundur dan mengaku bersalah. Karena apa? Dengan sengaja melanggar undang-undang bank secrecy. Itu kayak kerahasiaan finansial gitu, kerahasiaan keuangan antara entitas yang ngatur layanan keuangan sama nasabahnya. Nah Binance itu bursa kripto terbesar di dunia berdasarkan volume, juga setuju untuk ngaku bersalah kalau si Binance-nya membayar denda restitusi sebesar 4,3 miliar dolar. Itu dibilang sama si Departemen Kehakiman AS itu sebagai yang paling besar diterima sama mereka. Itu katanya si Jaksa Agung Merrick Garland. Jadi kita bisa lihat aja coba video dari sini, meskipun kalian nggak dengar suaranya. Intinya dia ngomong Binance itu bayar 4,3 miliar, terus secara terpisah CZ-nya secara pribadi itu bakal bayar 50 juta dolar atas pelanggarannya. Jadi Binance setuju untuk ya nggak diawasi sama CZ selama 3 tahun, dan CZ mundur dari CEO, dan si Garland ini yang di depan lagi ngomong sekarang, terus sama Janet Yellen yang di pinggir sebelah kirinya ini itu Menteri Keuangan. Jadi dia muncul bersama untuk mengumumkan rinciannya gimana ini selesai masalahnya. Dan itu si Rustin Benham juga hadir, yang ada di sini di sampingnya itu Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas atau CFTC singkatannya. Dia bilangnya gini, Binance tuh udah jadi bursa kripto terbesar di dunia sebagian karena kejahatan yang dilakukan. Sekarang bayar salah satu denda korporasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Katanya ini jadi harus pesan yang jelas. Menggunakan teknologi baru itu bukan berarti untuk melanggar hukum, dan kalau melanggar hukum kalian jadi nggak bisa disebut sebagai penggebrak inovasi, malah dipikir sebagai seorang penjahat atau kriminal. Jadi Binance itu terlibat dalam upaya yang disengaja menurut klaimnya mereka dan terhitung, karena mereka memang pengen dapat keuntungan atau profit dari pasar Amerika Serikat tanpa memiliki lisensi Amerika Serikat. Jadi duit nasabah dan lain-lain yang ada di Amerika Serikat, mereka nggak punya lisensi, nggak punya izin beroperasi, tapi mereka dapat profit dari sana. Dan dia juga bilang Binance tuh mengakomodir para penjahat atau kriminal di seluruh dunia. Nah setelah dia bicara, terus si Janet Yellen yang ngomong. Tapi ada sedikit lucu sih momennya di sini, karena kan dari awal si Garland ini ngomongnya Binance. Yang lucunya apa sih Janet Yellen yang ngomong, dia tuh langsung maju terus bilang actually namanya tuh Binance. Jadi akhirnya ada koin meme yang lagi hype, lagi pumping, kalau nggak salah kemarin dalam 24 jam tuh berapa ribu persen gitu dengan tickernya Binance. Jadi Binance-nya nggak pakai I tapi pakai huruf E. Itu sih sedikit intermezzo lucunya aja sih dari video yang ini saya tonton. Tapi kalau si Janet Yellen, dia pas ngomong itu bilangnya katanya Binance tuh memalingkan mata mereka, buta pada kewajiban hukum demi keuntungan, dan kegagalan yang disengaja ini memungkinkan uang untuk mengalir
akhirnya ke para teroris, penjahat-penjahat cyber, terus penyalahguna anak untuk melalui platform Binance itu. Jadi itu klaim-klaim dan tuduhan-tuduhan yang pas mereka maju, mereka sebutin kesalahan-kesalahannya. Kemudian setelah itu Binance langsung memberikan pernyataan. Awalnya di Twitter, di X, tapi itu nge-linknya hyperlink ke websitenya untuk Binance Block. Dan di sini ya dia tulis kalau katanya kita sudah mencapai penyelesaian dengan beberapa lembaga Amerika Serikat terkait investigasi mereka. Dan ini memungkinkan kami untuk membuka lembaran baru yang menantang dan transformatif, yang katanya membantu mereka untuk jadi lebih kuat dan lebih aman sebagai platform bursa exchange. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, ini sebenarnya kronologinya nggak begitu lama loh, sejak SBF itu yang CEO-nya FTX sama kemarin main-main dengan Alameda itu dinyatakan bersalah. Kayak 2,5 minggu doang gitu kan, sejak mereka dinyatakan bersalah atas 7 tuduhan penipuan, ada konspirasi, ada pencucian uang, dan lain-lain. Jadi ini kayak menandai 2 kejatuhan yang luar biasa sih. Satu untuk SBF FTX, satu untuk CZ dan Binance. Jadi kalau misalkan kita lihat sebagai bursa dengan volume perdagangan yang besar banget ya, hariannya itu terakhir saya lihat sekitar 9 miliar dolar, dan dikabarinnya itu udah banyak banget investigasi kan. Nanti kita bakal lihat ada tweet yang sudah RR bikin tentang lika-liku sejak Binance lahir sampai sekarang tuh banyak banget pokoknya rintangan dia menghadapi regulator Amerika Serikat. Dan kasusnya ini munculnya pas kepercayaan di pasar kripto baru aja pulih gitu kan, dengan banyaknya manajer dana terbesar di dunia yang sedang mengutamakan Bitcoin untuk mendapatkan ETF spot, baru aja gitu kan kronologinya ini terjadi. Nah kalau misalkan ada yang sempat ngelihat kemarin koin BNB, tentu aja sangat terdampak terkait penurunannya itu. Kalau misalkan kita lihat seminggu terakhir, kalian ngelihat di chartnya ada penurunan tajam, dan itu ketika kejadian pengumumannya. Dan kalau misalkan kita lihat sebenarnya ya sejak setahun terakhir juga ini koin yang bisa dibilang dia big market cap, tapi dia performanya paling buruk di antara kawan-kawanannya. Kayak Bitcoin, Ethereum itu sudah 2 kali lipat lebih selama setahun terakhir. Terus kalau Solana itu udah jauh lebih tinggi lagi. Nama-nama lain juga kalian sudah paham, tinggal lihat di CoinGecko aja. Tapi ini yang performanya paling buruk. Dan dari dulu memang saya percaya BNB itu selama ada ketidakjelasan hukum, ada masalah dengan CZ, masalah dengan Binance, itu kayak unnecessary risk, kayak risiko yang terlalu berlebihan untuk megang koin ini, dan bahkan sampai ada yang kayak serok terus-terusan. Makanya dari awal sejak kelahirannya saya memang nggak pernah nyentuh dan nggak pernah tertarik gitu dia. Dan kalau misalkan kalian lihat pas Wall Street Journal itu melaporkan bahwa salah satu tindakannya itu tentang penyelesaian masalah lembaga Amerika Serikat dengan Binance, agak sedikit pulih itu si token koin BNB-nya ini ada rada sedikit pemulihan, karena ya dipikirnya oh akhirnya udah selesai masalah-masalahnya, tapi ternyata penyelesaiannya ya seperti ini, dengan CZ mundur dari CEO dan akhirnya CEO barunya yang diumumkan oleh Binance itu adalah si Richard Teng. Nah kalau misalkan kalian lihat, ini kan sudah kami bikinin ya videonya tentang BNB sekitar 4 bulan yang lalu. Ini ada sedikit pendapat si opini dari kami, kalau pengen ditonton silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi tentang apakah BNB masih layak buy dan hold, dan ya di situ lebih jelas sih kita terangkan mengapa itu merupakan risiko yang terlalu berlebihan sih untuk dipegang, meskipun dia hitungannya tetap big market cap. Nah kembali ke Richard Teng, CEO yang baru ini saya malah terkejut, dia ada di websitenya World Economic Forum ya, dan dia muncul di sini dikatakan sebagai mantan kepala global pasar regionalnya Binance. Terus sebelum bergabung dengan Binance, tadinya dia menjabat sebagai CEO Otoritas Regulasi Layanan Keuangan di Abu Dhabi Global Market. Terus dia juga direktur regulasi di Singapore Exchange atau SGX, dan dia juga sempat jadi direktur keuangan korporasi untuk Bank Sentralnya Singapura, atau istilah namanya itu Otoritas Moneter Singapura. Dan dia langsung nge-tweet kemarin setelah CZ mundur dan dia dipanggil menjadi CEO yang baru, dia langsung nge-tweet dan Teng bilang katanya dia bakal bekerja sama dengan regulator. Kalau dilihat dari latar belakangnya memang dia lebih paham dengan regulasi, dan katanya dia berjanji untuk menegakkan standar tinggi secara global yang mendorong inovasi tapi sambil menyediakan perlindungan konsumen yang penting. Nah setelah si Richard Teng itu nge-tweet, si CZ juga mengucapkan selamat setelah dia mundur. Katanya untuk penggantinya dia ingin mengakhiri dengan bilang kalau dia tetap bersedia untuk tim Binance untuk konsultasi kalau diperlukan, kalau butuh advice dan lain-lain sesuai dengan kerangka, tapi ya sesuai dengan kerangka hukum yang diatur dalam perjanjiannya, bahwa dia sudah mengaku bersalah. Dan di sini dia bilang dia bakal take a break. Ya kalau menurut saya sih untuk kesuksesan yang sebesar itu mending nggak usah balik ke kripto sih kalau ada di pandangan saya ya. Kalau sudah sukses itu kripto di mata saya sebagai kayak media aja untuk mencapai suatu tujuan yang kita
kita pengen capai. Dan kalau dia sudah bisa hidup dengan lebih tenang tanpa itu, ya tinggal nikmati aja waktu sama keluarga dan lain-lain. Cuman ya nggak tahu, nanti kita lihat aja ke depannya gimana setelah dia take a break, setelah dia beristirahat, apa yang akan dia lakukan berikutnya. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita ingat ya tentang tuduhan-tuduhan yang sudah pernah dilancarkan ke Binance, kalau misalkan kalian ke republikrupiah.com di bagian news itu beritanya, kalian tinggal ketik Binance saja, ada banyak berita. Mulai dari pas CEO Binance CZ berencana untuk beli bank, terus ada berita-berita dari pas SBF ditangkap, Binance dipantau Departemen Kehakiman atau DOJ ya, singkatannya Department of Justice, terus Binance digugat regulator AS, terus selusin tuduhan SEC ke Binance, terus ada banyak lagi sih kayaknya artikel-artikel lain yang sudah kita bahas. Pas bulan Maret tuh intinya si FTC itu menuduh Binance CZ sama Samuel Lim, mantan direktur kepatuhannya itu, kalau mereka menghindari hukum federal, katanya mengoperasikan bursa secara ilegal. Kalau misalkan kita lihat ada lagi kayaknya selain itu ya, ini juga yang Binance US ya, lengannya Binance yang di Amerika Serikat aja juga bermasalah, CEO-nya resign, 100 karyawan di PHK. Kayak beberapa bulan terakhir tuh sudah kelihatan memang red flag yang bertambah, dan ini yang sudah kita bahas selalu di YouTube video RR sama di artikel website republikrupiah.com juga. Binance sama CZ selalu berusaha untuk menyangkal tuduhan dari SEC, dari lembaga-lembaga Amerika Serikat, dan bilang katanya lembaga-lembaga tersebut tuh lalai. Pas diajak negosiasi, diajak pengen menyelesaikan masalah, itu katanya lalai. Ya gitu berdasarkan klaimnya Binance dan CZ aja sih. Pada bulan September, Binance coba untuk minta biar gugatan SEC-nya dibatalin dengan berpendapat katanya lembaga itu berusaha mencapai regulasi kripto tapi lewat litigasi, dan SEC nanggepin Binance absurd komentarnya gitu katanya. Jadi dengan banyaknya tuduhan-tuduhan ini sebenarnya kita perlu lihat ya, kalau Binance itu dari sisi laporan CoinGecko, menurut laporan pas kuartal kemarin terakhir dilaporinnya itu dia punya pangsa pasar besar banget, hampir setengah dari pasar bursa terpusat kripto. Dia 44%, dan dengan perdagangan untuk investor yang lebih dari 350 kripto menurut CoinMarketCap, departemen layanan itu departemen layanan maksud saya customer service CS-nya Binance itu katanya bisa bicara dalam 40 bahasa juga. Dan kalau misalkan kita lihat perusahaan yang berusia 6 tahun ini banyak banget fitur-fiturnya, itu kayak yang paling umum, makanya orang-orang awam kalau baru masuk aset kripto biasanya pada pakainya Binance, kecuali saya dan kecuali orang-orang yang memang dari sejak awal kelahiran itu kayak nggak pernah bisa percaya dengan CZ sebagai pemimpin. Dan kalau misalkan kita lihat memang dia beda konsepnya katanya menurut klaimnya CZ. Menurut saya nggak adil sih, nggak fair sih, karena dia bilang ini bukan kayak bursa Nasdaq, ini bukan kayak bursa efek Indonesia gitu kan. Binance itu nggak diatur secara ketat, dan dia bilang katanya mereka itu mikirin soal headquarter atau markas pusat, mikirin soal kantor, rekening bank, registrasi dan sebagainya. Tapi kalau misalkan pengen ngejalanin organisasi kripto mungkin tanpa semua itu bisa ya. Tapi memang itu kalau di konteksnya decentralized exchange gitu kan, DEX atau DeFi atau aplikasi-aplikasi lain yang memang konsepnya dia tidak terpusat. Dan kalau sebagai centralized exchange dia menyediakan jalur fiat on-ramp off-ramp, itu kayak harus ada dong kerangka hukumnya, harus ada regulasinya, dan nggak bisa dia berargumen kalau dia ada di industri kripto terus ya bebas aja desentral, nggak ada kejelasan yurisdiksi yang mengatur organisasi dia atau bisnis dia. Jadi kalau misalkan kita lihat aja negara yang dilayani Binance itu ada di seluruh dunia banyak banget gitu kan, serangkaian entitasnya itu operasinya ada di lebih dari 100 negara. Jadi kayak nggak bisa semena-mena juga gitu kan dengan konsep bisnis centralized exchange-nya dia. Beda cerita, beda konteks lagi kalau kita ngomongin soal DEX. Jadi memang model bisnisnya tuh rumit, ada di mana-mana, dan itu dia kenapa menarik perhatian para regulator. Dan SEC nyebut Binance itu sebagai jaringan entitas korporasi yang tidak transparan. Itu dalam gugatannya SEC terhadap perusahaan ini. Dan memang sih Binance tuh nggak banyak membagikan detail performa finansial, enggak. Terus neraca keuangan, enggak. Struktur perusahaan sketchy banget. Kayak banyak banget yang ditutup-tutupin, banyak banget yang kalau setiap kali dikritik dimintain informasi itu kayak nggak ada yang bisa menjawab. Bahkan CZ aja kalau bisa menjawab udah langsung beres masalah. Menurut saya itu sih. Dan yang sangat disayangkan adalah CZ itu katanya berjanji Binance akan memprioritaskan kepatuhan terhadap regulasi. Itu janjinya pas tahun 2023. Tapi ironisnya dia malah bilang dia juga mendorong pendukungnya untuk abaikan kritik, ignore FUD. Kayak apaan sih, nggak membantu gitu kalau dia memang ada masalah dan orang menduga curiga sesuatu dengan keberadaan dia, tinggal dikasih klaim yang membantah, tinggal dikasih data gitu kan, terbuka, transparan,
udah beres masalah. Ngapain malah for ignore FAT, kayak ngingetin saya sama memesnya penguin yang ada di Madagaskar gitu loh, kayak smile and wave boys, kayak ya udah tinggal bilang 4 aja, ignore FAT, nanti orang juga lupa kalau kita ada masalah. Kita kayak seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Itu aja sih yang dari dulu nggak pernah srek dengan Sisi, nggak pernah mau jujur, nggak pernah mau transparan, dan itu yang saya harapkan berbeda dengan CEO yang baru, si Richard Teng. Dan kalau misalkan kalian pengen lihat lebih lanjut tentang semua lika-liku yang dia hadapi dari pas dia jualan burgers dulu, kalau nggak salah dia kerja di McD kan, terus sampai sekarang bilioner Bitcoin, dan hadapan dia sejak dari 2017 lahir itu memang nggak mudah, dan memang ya take a break-nya merupakan waktu yang dia perlukan sih untuk istirahat, untuk melepas penat dari semua gonjang-ganjing yang udah dihadapi selama 6 tahun terakhir. Dan kalau misalkan saya bisa bilang satu hal yang positif, ya memang dia berhasil untuk membawa ratusan juta orang baru ke kripto dengan jalur dari fiat ke kripto, dari kripto ke fiat, meskipun dengan cara yang saya sendiri kurang setuju dan kurang percayai. Tapi ini di sini kalau misalkan kalian mau langsung ke profilnya Twitter RR, ada lika-likunya 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, lengkap banget. Semua gugatan, tuduhan, ada yang dari sini itu menurut saya ada argumennya, ada dasarnya, tapi ada juga yang komentarnya di sini tuh nggak berdasar sih. Memang kadang nggak fair juga, cuman karena regulator AS ada, nggak tahu kenapa ada dendam pribadi mungkin sama Binance, jadi akhirnya bener-bener lebih ini. Tapi ya itu dia, seimbang sih menurut saya. Ada yang memang fair gugatannya, tapi ada yang tidak berdasar. Jadi kesimpulannya kalau misalkan kita mau bahas ya Departemen Kehakiman AS, tadi kan di awal kita udah ngomongin soal kesempatan dia. Sebenarnya kalau pengen membunuh Binance itu bisa, di mata saya bisa, tapi nggak sampai hati untungnya ya. Binance cuma didenda, bukan cuma juga sih, karena itu jumlah yang terbesar yang pernah diterima sama Departemen Justice Amerika Serikat. Tapi denda 4,3 miliar itu menurut argumen Connor di tweet ini sangat cukup untuk bisa dipenuhi lah, untuk bisa dibayar. Dan karena Sisi dipaksa untuk mundur dari jabatan CEO, dia bakal menghadapi tuntutan pidana sementara. Tapi kepemilikan untuk perusahaan Binance tetap ada di tangan Sisi juga sejauh yang saya tahu. Nah, menurut opini dia, denda besar ini sangat cukup untuk sangat mampu untuk Binance cukupi tanpa mereka harus menjual aset kripto sepeser pun, 0 pun, sedikit pun. Jadi itu merupakan hal yang baik. Oke, 4,3 miliar, banyak banget, keren sih. Selama 1 tahun terakhir memang Binance itu, sekarang kita beralih ngomongin soal proof of reserve. Mereka sudah membagikan bukti cadangan aset para nasabah secara bulanan ya. Dan ini tapi memang bukan data mutlak sih yang menyatakan seberapa sehat operasi bisnisnya, karena cuma nunjukin doang bahwa ada jumlah 65 miliar dolar, situasi yang jauh lebih baik daripada FTX, karena FTX nggak ada sama sekali proof of reserve ini, nggak pernah kita tahu saldo yang mereka pegang berapa, walletnya apa aja juga abstrak semua. Dan kalau misalkan kalian pengen melacak, ini langsung buka di Nansen Portfolio. Kalau kalian buka artikelnya berita ini, semua udah ada linknya ya. Jadi di artikel berita ini yang jadi materi video itu semua link udah ada, tentang tweet, tentang portofolio dan lain-lain, semua udah ada. Jadi kalau pengen cari langsung aja ke website kami. Nah, di sini kita lihat sebenarnya ada dampak penurunan sedikit kemarin sampai ke 64 miliar dolar. Sekarang udah hampir 66 miliar dolar malah. Berarti setelah ada yang withdraw keluar, ada efek juga sih penurunan harga aset kripto. Sekarang harga aset kripto lumayan rada, ya nggak memulih juga sih, nggak naik juga sih, tapi dia nggak koreksi yang kemarin. Kemudian ada juga beberapa arus masuk yang mulai kembali ke exchange Binance. Jadi ada faktor-faktor sih, dan kayaknya kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, Binance itu mampu untuk menangani withdrawal besar-besaran arus keluar. Cuman yang saya perlu kasih komentar di sini adalah angka sebesar ini itu perlu lebih transparan lagi, lebih detail. Kenapa? Transparansi proof of reserve-nya tuh masih kurang. Skornya di mata saya tuh masih buruk. Dan kalau misalkan kita lihat poin-poin kekurangan itu apa aja, yang pertama, nggak ada verifikasi aset secara kriptografis. Kita nggak tahu dia bener-bener ngesign wallet-wallet ini, atau ini cuman wallet aja yang dia daftarin terus dia kasih listnya. Nggak ada bukti kalau Binance megang alamat-alamat itu masing-masing. Jadi perlu verifikasi aset secara kriptografis. Bener nggak semua aset ini ada di tangan mereka, ada di tanda tangannya mereka, atau itu cuma alamat lain. Dan kalau misalkan yang kedua, kita lihat poin berikutnya itu tanggung jawab liability-nya itu perlu lebih kredibel. Artinya jelasin
pinjaman yang ada di Binance, akun margin, leverage, segala macam, semua bentuk utang sama tanggung jawab keuangan lainnya itu seberapa bersih. Dari duit ini sama dari utangnya, liability-nya, seberapa match dia. Karena kalau misalkan kita ngeliat jumlah aset sebesar ini, sama aja kalau ternyata jumlah utangnya juga nggak lebih sedikit daripada angka itu. Terus yang ketiga, pengawasan auditor pihak ketiganya mana? Di websitenya ngeklaim, websitenya Binance katanya kita melakukan pengawasan audit pihak ketiga. Mana nggak ada laporan. Kita nggak pernah ngeliat laporan eksternal manapun, bahkan auditor Big Four aja sampai nggak pengen terlibat dengan audit Binance. Itu jadi tanda tanya juga. Yang keempat, perlakuan terhadap dana klien. Itu nggak ada kejelasan juga cara Binance mengelola dana nasabah. Setiap kali ditanyain, sekali lagi nggak pernah transparan. Dikritik, diapain, pasti selalu sketchy. Kayak berusaha mengubah topik lah. Terus kayak kalau menurut perasaan saya sih, menurut feeling saya, mereka itu nggak pernah berani menjawab pertanyaan karena modal operasi mereka sama dana nasabah itu sempat jadi satu, sempat dikomingling. Dan ini sama seperti yang dilakukan FTX sama Alameda. Cuman nggak tahu kalau masih melakukan itu apa enggak, entah itu cuma di masa lalu doang atau sekarang masih lanjut atau gimana. Sama, nggak ada kejelasannya, tidak ada transparansinya. Yang terakhir, yang tadi udah disebutin di awal, nggak jelas domisili Binance itu di mana, jurisdiksi mana yang meregulasi centralized exchange ini. Tidak jelas apakah mereka tuh berbasis di tempat yang lingkungan hukumnya itu stabil, lingkungan hukumnya tuh fungsional. Kayak itu aja sih kritik-kritik yang kalau misalkan Richard Teng, CEO yang baru sama tim barunya tuh bisa menyediakan klarifikasi dan transparansi lebih bagus, itu yang bakal dapat 2 jempol dari saya. Rebel Rupiah tuh selalu mengutarakan kurangnya rasa percaya ke Binance, dan kalau misalkan kalian ingat, sempat ada video sebulan yang lalu tentang apakah Binance the next FTX. Dan pertanyaan-pertanyaan di sini ya ngasih tahu tentang red flags Binance yang kalau saya lihat di komentar tuh orang-orang udah langsung menggebu-gebu. Mungkin ya saya bisa bilang fanboy-fanboynya CZ itu langsung bilang kayak, wah ini ngefat, wah ini ngawur, mana argumennya tidak berdasar dan lain-lain. Padahal kalau diteliti, ditonton videonya, ada datanya semua, sumber-sumber beritanya, dan tuduhan-tuduhannya itu ada dari mana, semua source-nya lengkap. Dan kalau misalkan kalian pengen menilai ini secara objektif, memang Sisi telah melakukan kesalahan dan dia pun mengakui itu. Dan saya sih senang ya, puas sih mendengar kalau dia udah mengakui kesalahannya. Dan menurut saya ini skenario terbaik untuk Binance. Ya, dengan Sisi mundur, dengan Sisi keluar, jadi awan gelap yang membayangi pasar kripto, yaitu yang kita sebutin di artikel ini juga. Kalau misalkan kalian pengen baca red flag Binance tuh banyak banget. Ini yang jadi materi dari video tadi nih, dari berbagai negara, berbagai institusi, banyak banget kekhawatiran orang-orang tentang hal-hal yang berkaitan dengan Binance. Jadi awan gelap ini lumayan berkurang dengan dengan mundurnya CZ. Dan dengan berakhir era kepemimpinan CZ, saya harap industri ini bisa maju lebih baik, lebih berani. Bitcoin sama aset kripto lainnya yang valuable, yang bernilai itu siap untuk menyambut likuiditas global dari orang-orang yang jadi makin percaya ke depannya, memandang masa depan lebih cerah. Dan harapan saya sekali lagi mengulangi, Richard Teng ini ya, sama tim eksekutif Binance yang baru, semoga bisa membersihkan noda-noda peninggalan tim sebelumnya, karena sayang banget loh, Binance itu bisa punya kesempatan untuk jadi bisnis yang bagus, untuk jadi standar accountability yang paling tinggi. Bisa itu mereka, karena nomor 1 dan sebenarnya punya peluang untuk mewakili industri kripto dalam impression yang baik gitu loh, bukan impression yang kayak sketchy, diem-diem, merahasiakan, kurang transparan. Jadi jangan sampai kesempatan ini disia-siakan sama Richard Teng dan tim eksekutif yang baru. Dan udah ngeliat tanda-tanda bagus sih, karena Adam Cochran ini kritik yang paling keras tentang Binance, paling suka memberikan informasi Binance bakal jatuh, Binance the next FTX dan lain-lain. Habis ngekritik sesuatu, si Richard Teng langsung bales, ini sudah pertanda yang bagus dan semoga dilanjutkan, karena dia langsung terbuka. Kalau CZ biasanya jawabnya apa? For, ignore FAT. Richard Teng sekarang jawabnya apa? Terima kasih Adam, mari kita lihat peluangnya. Ayo kalau pengen ngobrol lebih lanjut, kalau pengen deep conversation, kita bisa kasih tahu tentang pertumbuhan kripto ke depannya. Jadi dengan ini opini saya tentang Binance dan kritik-kritik itu semua jadi berubah netral lagi, jadi berubah nol lagi. Cuman kalau ternyata tim eksekutif Binance yang baru nakal, kayak CZ juga,
saya bakal membagikan kritik yang sesuai. Oke, kiranya sekian dari kami untuk hari ini guys, semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video baru dari Republik Rupiah. Terima kasih untuk sudah nonton lengkap dari awal sampai akhir dan memahami disclaimer tanpa ada sisi emosional apapun sebagai fanboys dari brand manapun. Kasih jempol, salut banget sih. Pokoknya thanks, sampai jumpa di video berikutnya. Cheers.